Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruang meeting dalam aksi nyata budaya positif dari saya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasibun SPDMR yang saya hormati, kepada Pak Bina selaku Kajur dari TKRO, kepada Bapak Ibu Guru dan staf karyawan Sekolah Kesatuan yang saya hormati juga. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermunajat di SMK Negeri 1 Alian, tepatnya di ruang ini dalam penyampaian aksi nyata budaya positif, yaitu modul 1.4 dari saya Habib Tauhid, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Alian, Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep kunci budaya positif. Yang pertama itu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga institusi, keyakinan sens, posisi kontrol institusi, kebutuhan dasar. Tapi sebelum jauh saya melangkah, berhubung di sini ada Pak Binar selaku kepala jurusan, sekiranya berkenan untuk Pak Binar menyampaikan sedikit banyak masukan dan kritik untuk saya. Kepada Pak Binar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Alian, Bapak Presiden SPDMR, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Alian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi yang disampaikan nanti oleh Pak Rafi Tauhid, calon guru penggerak angkatan 9. Setelah salam tanpa kita sanjungkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sama dan telah menjauhkan kiamat. Amin. Saya ucapkan semangat dan selamat kepada Pak Rafi Tauhid yang nanti akan melaksanakan diseminasi yang akan berbagi ilmu tentang budaya positif, dan semoga budaya positif bisa dilaksanakan di SMK Negeri 1 Alian yang dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru, dapat menginspirasi siswanya, dan tentunya membawa perubahan paradigma pembelajaran sehingga pembelajaran di SMK Negeri 1 Alian semakin berkualitas dan nantinya meningkatkan mutu pendidikan di SMK dan menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas sehingga siswa SMK Negeri 1 Alian alumninya terserap di dunia kerja ataupun mungkin siswanya akan kuliah dan lain-lain atau berusaha, tentunya nanti akan dipengaruhi oleh guru-guru yang semangat, dan dengan adanya calon guru penggerak semoga akan membawa perubahan yang lebih baik di SMK Negeri 1 Alian. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan semangat dan selamat kepada Pak Habib Tauhid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Binar yang sudah memberikan harapan besar kepada saya, terutama semoga saya bisa sedikit demi sedikit merubah kebiasaan saya setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Kembali lagi dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan beberapa konsep kunci budaya positif. Yang pertama terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian ada disiplin positif, ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terkait dengan tujuan, terdapat berbagai pemahaman
Yang pertama itu ada beberapa pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau di rumah, terutama di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada sampel kasus ya. Ada sebuah kejadian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ini ada sebuah kejadian, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, dan Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga apapun, begitu karena benda itu penting sekali untuk Anda. Sebenarnya ada adegannya kita perankan, tetapi karena di sini saya akan menjelaskan secara singkat, jadi mari kita bayangkan bersama ya. Misal ada kasus seperti ini. Ada dua orang yang sedang bersama. Misal saya A dan di sini B. Saya di sini A dan di sini B. Ketika saya bertemu dengan si B, saya melihat si B itu memegang sesuatu yang entah itu apa, saya juga tidak tahu. Karena kita sebagai orang yang kepo, saya sendiri sebagai orang yang kepo ya, saya ingin tahu dan akan berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan bila perlu saya memaksa dia. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada si B, "Hei, kamu bawa apa?" Si B menjawab, "Ah, kamu mau tahu aja, kepo deh." Kemudian si A, "Boleh nggak saya melihat apa yang kamu bawa?" Si B pun berespon, "Jangan, ini terlalu berharga dan berat jika kamu tahu." Kemudian si A berusaha lagi untuk meyakinkan si B, "Hei, aku punya iPhone Pro Max loh, 15 lagi." Si B terus merespon, "Terus apa hubungannya sama saya?" Terus si A, "Kalau kamu mau membuka kepala tangan kamu, nanti HP ini akan buat kamu." Terus si B menjawab, "Itu tidak akan mungkin, karena kamu tukang bohong." Kemudian si A, "Kamu jangan keras kepala dan jangan ngeyel ya. Kalau kamu sampai nggak mau membuka tangan kamu, nanti kamu akan saya kasih tahu ya. Kalau kamu nggak mau membuka tangan kamu, nanti akan saya pukul kamu. Coba saja kalau berani." Terus ya, nantangin ya. Sambil dia marah dan merampas tangannya, kemudian memaksanya untuk membuka. Kemudian si B tetap kekeh dan akhirnya menjerit, "Tolong, tolong." Dari kasus ini tadi, kasusnya si A dan si B ya, kita sudah memahami beberapa konsep ya. Yang pertama, dari merayu, bisa minta tolong biar tidak terlalu mengeringan ya. Saya tahu kalau sekarang musim kemarauannya panjang. Dari konsep tadi, pertama, saya sebagai si A merayu dengan bahasa yang halus, tapi si B tetap mempertahankan keyakinannya. Yang kedua, saya membujuk dengan iming-iming iPhone 15 Pro Max
yang saya sendiri juga belum pernah memegangnya loh. Dia tetap tidak mau. Dan langkah yang terakhir yang saya ambil adalah memaksa. Saya memaksa si B untuk mau memberikannya, tetapi dia tetap kekeh. Dengan saya ancam, mau saya pukul kamu, dia tetap tidak mau. Nah, di kasus ini sebagai kontrolnya itu adalah si B, karena dia bersikukuh mempertahankan keyakinannya bahwa barang ini tidak boleh diambil, dan akhirnya saya berbuat kasar kepada dia. Ingat, ini hanya sebuah sampel. Ini hanya sebuah sampel, jangan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kena pasal. Silakan Bapak Ibu bisa sambil untuk diminum. Nah, kisah tadi yang saya paparkan, yang saya actingkan, peragakan, itu sebenarnya mengajak kita ke teori kontrol sesuai dengan pemikiran psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi. Kalau dulu ya, bukan kita yang ada di sini. Dulu, ilusi guru mengontrol murid karena guru berpikiran dan berpendapat bahwasanya guru itu adalah digugul dan ditiru. Oke, itu ada benarnya juga. Tetapi dalam ilusi guru mengontrol murid itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya bisa lakukan. Karena anggapannya kamu itu murid saya itu guru kamu. Kamu nggak manut saya, terjerumus kamu dalam dosa. Itu salah. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga sering kita berpikir seperti itu. Selanjutnya ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata no. Ketika kita berpikiran, saya pojokkan dia, biar dia merasa selalu bersalah. Jangan, karena itu akan secara tidak langsung mengintimidasi perasaan dia. Karena menjadi seorang yang merasa bersalah itu akan dibawa sampai dia tua dan mati. Itu perasaan kalau belum mati tidak akan hilang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sangat kita hindarkan. Kalau tua itu mutlak, kalau dewasa itu pilihan. Dan dewasa itu tidak sepatutnya untuk menghakimi orang-orang atau anak-anak yang ada usianya di bawah kita. Tidak selamanya orang dewasa itu pikirannya lebih maju daripada anak kecil. Dan tidak sedikit pula anak kecil yang pemikirannya itu lebih dewasa daripada orang yang lebih tua. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu terkait dengan stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Itu stimulus respon yang biasa kita terapkan. Tetapi teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Karena sesuai dengan pemikiran KH dari Ki Hajar Dewantoro, setiap anak memiliki pribadi yang unik. Unik di sini dalam artian beda kebutuhannya. Kita mengajar di SMK, ada 36 siswa. Mending kalau itu cowok semua, putra semua. Kalau putri dan cowok dicampur, itu sudah merubah kebutuhan mereka masing-masing. Karena setiap kepala, rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak ada yang tahu. Kalau kata orang desanya ya, kerambil setundul beda tuane.
jeruk segombyo beda rasanya. Jadi setiap anak itu memiliki pribadi yang berbeda. Jangan dijudge terus semuanya dengan menggunakan metode pembelajarannya sama. Pak, Mas, terus bagaimana kita membedakan mereka? Padahal ada 36. Ada 36 anak, kita harus membedakan satu-satu. Mana cukup waktunya dan mana mungkin kita melakukan itu setiap hari. Ya betul. Setidaknya di awal kita melaksanakan yang namanya diagnostik kebutuhan mereka. Diplot yang sekiranya skalanya hampir-hampir mirip dan sama dikelompokkan jadi satu kelompok. Yang karakternya hampir mirip, uniknya paling mirip dijadikan satu kelompok. Nanti akan lebih efektif dan efisien. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dari kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu terbukti dari viralnya TikTok ya. Yang mungkin yang main di TikTok, snap video, YouTube dan konten lain-lain. Ada dua orang dari dua sisi yang berbeda melihat angka 6. Mungkin dari sisi kiri dia melihatnya angka 6, mungkin dari sisi kanan dia melihatnya angka 9. Jadi artinya kita tidak bisa menjudge apa yang saya lihat berarti itu yang kamu lihat, itu tidak bisa. Nah seringnya dari kita, saya sendiri loh ya, bukan kita dik saya. Seringnya dari saya, kalau saya melihat itu salah, ya salah. Kalau melihat itu benar, ya benar. Tapi belum tentu untuk mereka. Gitu. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itulah kenapa yang dinamakan pelangi itu indah, karena warnanya berbeda. Coba kalau pelangi warnanya sama-sama merah, dia jadi pelangi, jadinya bajunya Mas Danang. Kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Karena agar bisa saling menghargai. Ketika kita bisa saling menghargai, itulah keindahan yang hakiki. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu adalah judgement kita untuk orang yang berbuat salah. Padahal sepatutnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang kita menganggap mereka salah, tapi mereka berpikiran sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu lebih kayak ke pempraktekan tadi. Jadi ketika saya merayu, membujuk, menggoda, ataupun memaksa, saya tidak selamanya akan bisa mendapatkan apa yang orang lain itu miliki. Gitu. Jadi orang lain juga punya kontrol sendiri. Kalau dulu ada yang berpendapat bahwa setiap individu itu adalah merdeka, tapi kemerdekaan individu itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Saya merdeka, Pak Bina, Bu Fitri, Mbak Siska juga merdeka. Nah kemerdekaan saya dibatasi oleh kemerdekaan beliau-beliau. Jadi seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam contohnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang tadi saya terapkan. Akhirnya walaupun saya bisa tahu isi tangannya, tapi dengan saya memaksa, bahkan mengancam akan saya pukul, hantam, jewer, dan lain-lain. Padahal saya juga masih bisa dengan cara yang lain. Mbak, di situ ada makanan enak, ada tempat nonton bagus. Gimana kalau kita nonton ke sana ya? Tapi untuk nonton ke sana kita harus beli tiket dulu. Nah, ketika beli tiket itu kita butuh yang namanya pembayaran. Coba kamu bayarkan ini ke sana. Nah, ketika si B itu membayar, otomatis kan tangannya nanti akan kebuka, kau kelihatan. Itu trik dan trik ya. Jadi ada cara lain lah untuk mengetahui sesuatu yang ingin kita ketahui tanpa harus memaksa. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang.
Jadi yang selama ini saya menang, kamu kalah, I win, you lost, zero, terus loser. Terus apa lagi itu dalam film-film itu ya. Nah itu kita ubah menjadi pemikiran, menjadi paradigma win-win solution. Jadi sama-sama menang atau sama-sama berhasil atau mendapatkan sesuatu yang sama. Yang kedua adalah disiplin positif. Secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, kita sebagai pendidik dan berada di dunia pendidikan yang pastinya akan selalu dilihat oleh siswa kita atau murid kita, bahwasanya seperti apa yang saya sampaikan di awal, guru itu digugu dan ditiru. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan menjadi suri tauladan dan menjadi backingan untuk siswa kita. Backingan maksudnya apa? Mas, kenapa kamu melanggar ini? Bapak itu, ibu itu juga melakukan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, pastilah kita harus berhati-hati. Tanamkan disiplin positif pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan ini sesuai dengan tingkatan kita ya, di SMK juga ada yang namanya disiplin kerja atau budaya kerja industri. Ini Pak Ajun. Makna disiplin dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dari makna disiplin ini berarti kita akan berharap bahwa orang lain itu lebih baik. Padahal terkadang orang itu untuk melakukan hal itu masih belum sesuai dengan hati nuraninya. Nah, sesuai dengan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal itu penting, perlu. Tetapi motivasi internal itu lebih bagus, lebih utama. Kenapa? Karena motivasi eksternal itu harus ada doktrin dari orang lain. Tapi kalau motivasi internal itu memang keinginan dari hati kita sendiri untuk berbuat lebih baik. Tapi jangan mengesampingkan motivasi eksternal, karena kelabilan diri kita, kelabilan perasaan kita nanti akan mengubah motivasi internal kita. Nah pada saat itu motivasi eksternal harus menunjang atau menguatkan. Jadi dari internal penting, dari eksternal juga perlu. Sejalan dengan pemikiran Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Bahasa latinnya bisa dibaca ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Untuk menjadi pengikut atau mengikuti orang lain, misal Mas Dana hobinya bermain hati, jangan bermain hati, tidak boleh. Mas Dana hobinya bermain bola. Pasti Mas Dana akan memiliki kiblatnya pemain bola, baik itu di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, kenapa kok Mas Danang itu mengikuti, taruhlah Mas Danang mengikuti atau mengidolakan pemain sepak bola dari Portugal? Itu pasti ada alasannya, karena konsistenkah mungkin, kemudian karena kebijaksanaannya di lapangan, dan ini itu Mas Danang saja sendiri yang tahu alasannya. Tetapi untuk mengikuti atau menjadi pengikut
itu pasti ada sesuatu hal yang disenanginya. Nah, tantangan kita sebagai seorang pendidik dan berada di dunia kependidikan, semenarik mungkin dalam artian bagaimana cara kita membawa murid kita, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada mereka sehingga mereka nyaman, kemudian mereka mau mengikuti arahan-arahan ataupun petunjuk-petunjuk yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengenai potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak akan pernah merasa kecewa ketika di dalam dirinya itu ada perasaan ingin melakukan kedisiplinan, karena itu kembali kepada masing-masing orang. Misal ketika kita berusaha untuk disiplin berangkat tepat waktu, yang pertama dari diri kita di jalan tidak akan merasa tergesa-gesa, gemerungsung, aut-autan di jalan. Karena ketika kita di jalan, semua orang itu salah ya salah, benar ya benar, tidak ada salah benar. Kita sudah bismillah, sudah hati-hati di jalur kiri pakai helm, lampu sudah nyala, motor sudah standar, sudah sholawatan di jalan, dilalah. Yang namanya dilalah apa-apa dari lawan arah oleng, ternyata terjadi kecelakaan. Itu karena kita sudah buru-buru, gemerungsung, pasti akan mempengaruhi dengan lingkungan kita sekitar. Sugesti. Kalau dalam filmnya Naruto tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad, itu namanya Sakimode. Iya, maafkan ya. Jadi Sakimode itu adalah kekuatan alam. Kita berpikiran apa, kita merasakan apa, alam itu akan mengimbangi. Gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama mulai dari diri sendiri untuk memberikan efek positif kepada orang lain, untuk lebih mendisiplinkan ke arah yang lebih positif. Nilai kebajikan universal itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Itu sudah terekam semuanya. Profil pelajar Pancasila jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membuat kita benar-benar menikmati yang namanya proses pembelajaran, karena itu sudah mencakup semuanya. Kalau di pramuka itu ada dasar dharma, kebetulan karena saya pembina pramuka, bilang itu juga ada bertanggung jawab dan ada dipercaya. Dia suci dalam pikiran, berkata dan perbuatan saya itu suci. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia menurut G.N. Gosden untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Untuk poin yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, reward and punishment. Sekarang sudah mulai disingkirkan ya, bukan disingkirkan, tapi sudah mulai tidak diterapkan. Karena punishment itu hukuman, reward itu juga hukuman. Reward dan punishment sama-sama hukuman. Kalau punishment menghukum yang salah, kalau reward menghukum yang benar. Misal, ketika Pak Binar dalam tepat waktu, selalu disiplin, absennya bagus, dipuji. Ini loh contoh kajur kalian, berangkatnya disiplin, tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos. Pada suatu ketika dilalah hewan dene di jalan, banyak bocor.
bannya bocor, otomatis kan nggak mungkin loh ya jalan kaki sampai ke sekolah. Sedangkan rumahnya jauh, Wonoyoso Kota Krakal kan jauh. Jadi butuh waktu lebih untuk sampai ke sekolah, telat dia sampai sekolah. Terus ada saya yang tukang nyinyir, jangan orang lain, kalau yang jelek-jelek saya saja. Saya di depan piket sama Pak Nasro, Pak, itu katanya guru paling teladan, guru paling disiplin, sekarang telat. Kemudian Pak Nasro tanya, iya biasanya juga datangnya telat atau disiplin banget, itu tumben-tumbenan. Terus Pak Bina sampai, terus saya ngomong, si paling teladan. Secara tidak langsung, reward yang diberikan kepada Pak Binar satu stempel guru paling teladan itu akan menghancurkan karir dan kepribadian dia. 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan. Makanya reward punishment sekarang mulai disingkirkan. Bahkan ada yang mengatakan reward itu adalah hukuman bagi orang yang tidak berhasil. Kayak contohnya mendapat juara 1, 2, dan 3. Coba yang di urutan 36 apa tidak makin terpuruk? Makanya sistem peratingan untuk kurikulum merdeka ditiadakan. Tapi yang masih salah kaprah di lingkungan yang kita laksanakan, memang sudah tidak ada di rapor. Tetapi ada yang masih tahu kamu juara sini, kamu sekian, kamu sekian. Itu sebenarnya juga sudah mulai dihilangkan. Kemudian apa itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu penghakiman. Ingat, hanya orang yang tidak pernah bersalah yang boleh menghukum. Hanya orang yang tidak pernah berbuat dosa yang boleh menghukum. Marilah kita bercermin kepada diri kita sendiri. Jika ingin melihat ikan, bercerminlah dalam orang yang lainnya jernih. Apakah kita sudah benar-benar tidak pernah berbuat dosa? Apakah kita sudah benar-benar tidak berbuat salah? Mari kita koreksi. Kalau kita masih pernah melakukan suatu kesalahan, jangan pernah menghakimi orang lain. Kecuali Pak Ahmad Abdul Hakim Al-Jailani. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Itu sering spontanitas. Makanya sebagai seorang pendidik dan yang berada di dunia pendidikan harus pintar-pintar memanage perasaannya. Misal ada slack sama tetangga, ada slack sama orang-orang yang ada di rumah, jangan dibawa di sekolah. Orangnya jangan dibawa di sekolah, nanti perlu sekolahan. Masalahnya jangan dibawa di sekolah. Kita harus selalu berpenampilan seperti malaikat di depan anak-anak kita. Pak Nabi, menteri kita, pernah menyampaikan guru SMP dan SMK harus banyak-banyak belajar kepada guru PAUD. Guru SMP dan SMK harus banyak-banyak belajar kepada guru PAUD. Mungkin sesekali kita perlu kali ya, kita kesana. Mereka pagi, selamat datang, adik sehat, sudah sarapan? Tadi sarapan sama apa? Berangkat bagaimana tidurnya? Kalau usah kita ya, itu bedanya. Makanya kita harus pintar-pintar memanage perasaan kita. Apalagi ketika ada, Pak mau ketemu sama itu siapa? Guru matematika. Guru matematika kamu siapa? Gak tahu nama. Dulu sih. Itu jangan. Mulai jangan. Mungkin mereka memang tidak tahu, karena saya sebagai guru matematika berkenalan sama mereka. Sampaikan aja nomor WA saya. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Itu kalau hukuman. Dalam kepramukaan juga sudah kita kurangi, bukan hukuman, bahkan sudah kita hilangkan. Jadi ketika ada yang melanggar peraturan, kita langsung push up. 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi, 30.000 bakso. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui.
pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi dalam konsekuensi itu dari guru dan maupun sekolah sudah ada aturan ini. Jika melanggar ada tahapan seperti ini, seperti itu. Mau tidak mau murid harus menyetujui. Itu konsekuensi. Mungkin banyak yang berpikiran kalau mau masuk SMKA berarti kita harus seperti ini, masuk SMKB berarti kita harus seperti ini. Yaitu konsekuensinya kalian mau memutuskan untuk masuk ke suatu sekolah. Kemudian ada restitusi. Murid mampu memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk restitusi itu sifatnya dua arah, guru murid, pemancing penyadar. Jadi saya memancing agar murid lebih sadar. Nanti untuk restitusi ini akan dibahas lebih panjang lagi karena inti dari penyampaian hari ini adalah di situ. Ini ada beberapa ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, cara yang paling baik. Kemarin ada beberapa penyampaian dari Pak Kepala Sekolah. Bekerja tanpa dipaksa, belajar tanpa disuruh. Ini tambahan dari Pak Kepala Sekolah ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar ya. Ada beberapa kebutuhan lain, baik itu primer, sekunder, dan lain-lain. Tapi yang akan saya bahas di sini yaitu kebutuhan dasar manusia terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Yang paling pokok, yang paling utama adalah bertahan hidup. Fortunya, klimaksnya, intinya, inti dari segala inti, bertahan hidup. Kalau kita tidak hidup, yang keempat buat ngapain? Kan dikubur. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan. Karena pada hakikatnya manusia itu kan butuh yang namanya hiburan, holiday, kesenangan. Bukan semata-mata kesenangan itu yang jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sana, itu bukan. Tetapi lebih ke perasaan. Kemudian ada penguasaan. Mereka sebagai murid atau kita sebagai guru sudah memiliki rasa keinginan untuk melakukan sesuatu dan menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan juga kita juga perlu ada beberapa yang memang kita harus dan yakin dengan kemampuan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling penting. Karena kita tidak menutup mata dengan kejadian-kejadian yang sudah banyak terjadi di dunia sana, terutama di dunia pendidikan ya. Tidak sedikit kasus-kasus yang notabene itu benar, tetapi tibanya salah. Misal gini, ketika ada seorang guru mengingatkan untuk sholat, ternyata banyak sekali alasan. Dan ini juga berlaku untuk kita semuanya. Ketika kita mengingatkan untuk sholat, disiplin, kemudian datang tepat waktu, kemudian menghargai orang lain dan lain-lain, ternyata yang kita ajak bicara atau yang kita arahkan kok malah setengahnya ngiri-ngiri kayak nantang. Maksudnya nantang dalam artinya bukan yang gini-gini itu bukan. Tetapi ketika kita arahkan ke sana, dia malah ke sana. Ketika arahkan kita ke sana, dia malah ke sini. Seakan-akan menguji kesabaran dan iman kita. Nah disitulah peran, kekuatan emosional guru di masyarakat. Apakah kita akan memukul dia? Apakah kita akan mengarahkan dia? Apakah kita akan menuntut? Apakah kita akan mengajak? Hanya pribadi yang kita mau. Kemudian ada juga kebebasan. Sebagai manusia kita juga memiliki kebebasan.
seperti yang saya sampaikan tadi, kebebasan manusia itu adalah orang yang bebas. Kebebasan manusia dibatasi oleh kebebasan orang lain. Lanjut ya. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Ada beberapa posisi kontrol pada restitusi. Nanti akan saya sampaikan di sini. Untuk memahami 5 posisi kontrol restitusi, kita akan melihat beberapa kasus yang ada dalam video ini ya. Silakan untuk Bapak Ibu Guru untuk bisa menyimak. Video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak dan bahkan hukuman denda. Posisi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kau suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang
memperburuk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan tuntunan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Video yang sudah kita saksikan ada beberapa kejadian. Satu kejadian banyak solusi. Ada satu kejadiannya sama-sama kelam, tetapi penanganannya bukan penanganannya, tetapi penyelesaian permasalahannya itu berbeda-beda. Ada apa saja? Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, untuk motivasi eksternal, untuk penghukum ya, ada kata-kata kalimat-kalimat yang sebenarnya sih tadi sudah ada di video. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, yang menghasilkan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Itu ketika mereka, anak-anak atau murid kita langsung mendapatkan sebuah hukuman. Dan endingnya, ketika mereka dihukum, melihat orang lain melakukan hal yang sama atau tidak dihukum, dia pasti akan memberontak, dia pasti akan menyalahkan orang lain, bahkan dia pasti akan mengulanginya lagi. Jadi untuk posisi penghukum sebaiknya, bukan sebaiknya tapi ya, seyogyanya ditinggalkan saja, jangan dipakai lagi. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan aku. Kamu sudah mengecewakan Bapak. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kamu sudah mengecewakan saya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Akhirnya si siswa pasti akan mencari sebuah alasan yang bisa diterima, tetapi tidak menyakiti gurunya atau perasaan gurunya. Kemudian posisi teman, lakukan untuk Bapak, ya sudah, nanti Bapak bantu bereskan. Hasilnya malah ketergantungan. Di posisi teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman sejawat. Ada baiknya
guru dan siswa itu dekat. Tetapi kedekatan guru dan siswa tetap dibatasi, karena guru itu harus berwibawa dan juga dihormati. Kita dekat, bagus. Tetapi terlalu dekat, malah menjadikan kurang bagus. Karena ketika sudah merasa menjadi teman, contoh simpel, kita ketemu sama orang lain, mau kemana bos, kita dipanggil bos, padahal kita tidak tahu mereka. Ketika sudah mulai dekat, kemana bro, panggilannya sudah berbeda. Kita semakin dekat, mana lu, semakin dekat perasaan dengan orang lain, maka rasa menghormatinya semakin berkurang. Makanya ketika kita mengambil sebuah kontrol menjadi teman, kita teman, tetapi tetap dibatasi. Jangan sampai anak itu merasa melunjak. Kita kan sudah bro, kita kan sudah CS. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada memantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, belajar tanpa dipaksa, belajar tanpa disuruh, bekerja tanpa dipaksa, dan apa maksud? Disiplin tanpa hukuman. Untuk selanjutnya manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa menggambarkan yang tentang akan kamu lakukan. Hasilnya menguatkan watak dan karakter. Nah, PR kita sebagai pendidik dan di dunia pendidikan adalah mengubah karakter. Seperti tetangga saya mengatakan, watak ekonomi watak orang hati. Istilahnya sifat akan dibawa sampai mati. Makanya sebagai pendidik kita mengarahkan karakter anak agar lebih baik. Ada yang namanya budaya positif, ada yang namanya 5M, ada yang namanya 3S, ada yang namanya PPKS, dan ada yang namanya budaya kerja industri. Itu kalau bisa diterapkan di dunia pendidikan, pasti hasilnya akan maksimal. Untuk ini lanjutan dari yang tadi, karena sudah dipaparkan di video sebelumnya, kita lanjut saja. Kemungkinan kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilakukan sebelum proses pembelajaran atau di awal kali kita bertemu. Kemarin sudah beberapa kali saya terapkan di kelasnya. Ada banyak sekali keyakinan kelas yang disetujui oleh siswanya atau murid-muridnya. Boleh minum, boleh makan ketika pembelajaran, tetapi jam istirahat. Kemudian boleh bermain HP, boleh lihat HP, tetapi ketika diizinkan. Jadi apa yang mereka inginkan kita ikuti, tapi tetap kita kontrol. Pak, boleh enggak kalau lagi pelajaran minum? Boleh, silakan. Tapi izin dulu ya, atau kalau enggak keluar dulu ya, nggak apa-apa. Nanti buat temennya kepingin, kan nggak jadi gak enak. Dan keyakinan kelas yang lain banyak. Nanti kita paparkan. Keyakinan kelas, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu sudah ada, harus diikuti. Kalau melanggar, ada konsekuensinya tersendiri. Tapi kalau keyakinan kelas, ditanyai satu-satu apa yang kalian inginkan. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita plot-plotkan. Setelah itu kita jadikan suatu keyakinan yang kita sepakati bersama. Bila perlu direkam, didokumentasikan. Jadi ketika ada yang melanggar atau yang tidak sengaja melanggar keyakinan itu, kita punya story-nya. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat positif, kalimat yang tidak melarang atau hindari kata jangan. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sedikit aja, tetapi menyangkut seluruhnya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini untuk menghindari ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, terus alasannya kan saya tidak ikut keyakinan kelas kemarin, jadi saya nggak tahu, punya pembelaan. Jadi di langkah ini semua siswa itu terlibat, tidak ada alasan tidak tahu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang namanya evaluasi. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak hukumnya. Bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi. Bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anak. Misal tidak boleh bermain HP keyakinan kelas pertama. Ternyata berjalan 1 minggu, 2 minggu, kok anak gede kayak nggak nyaman, gelisah, bulan-bulanan. Terus, Pak, saya mengusulkan untuk meninjau ulang keyakinan kelas kita, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Selanjutnya, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Dalam kasus ini karena kita multi kelas ya, jadi ada sebuah dokumen setar sendiri atau dimasukkan dalam jurnal atau absen biar tidak tertinggal. Nanti bahwa suatu waktu itu kan keyakinan kelasnya di ruang sana, kalau kita lupa jangan. Jadi kita punya dokumentasi yang lebih kuat, dibawakan dengan jurnalnya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak yang berupa peraturan. Nah, itu kaitannya dengan yang sebelumnya saya sampaikan. Bisa berubah, keyakinan kelas itu tidak mutlak, bukan sebuah lema. Jadi peraturan kelas itu teorema. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya itu per person ya. Jadi mungkin keyakinan kelas guru A dengan guru B itu berbeda, dengan guru C itu berbeda. Biasanya kalau saya samakan dengan guru yang lain, kasihan anak nanti terlalu banyak keyakinan kelas. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas. Kelas 1 mungkin ya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugasnya, saling menghargai, merasa aman. Di keyakinan kelas 1 ini sudah tidak ada kalimat negatif ya, semuanya sudah positif. Kemudian kelas 5 bersifat positif, diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugasnya, senantiasa membantu. Juga tidak ada kalimat negatif ataupun mengajak. Kemudian yang kelas 7 nilai-nilainya ada menghormati, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki, dijabarkan terus seterusnya. Nah, kita ke yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga dalam video sebelumnya ya. Jadi ada segitiga restitusi itu kenapa dikatakan segitiga? Karena saling berkaitan. Kalau Prof belajar kuliah Pancasila juga membentuk lingkaran, 5R juga lingkaran, dan harus taktil urut. Katanya kalau nggak urut nanti tidak akan sukses 5R-nya itu. Jadi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita yakinkan kodratnya manusia itu adalah tempat salah. Itu adalah
karunia dari Allah. Kita tidak bisa memungkiri itu, salah, luput atau lupa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak kok orang lain yang pernah melakukan hal ini. Tapi walaupun itu sebuah kodrat atau kodrat alam dari bawaan, tapi kita juga harus menambahi dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau yang tadi kan kasusnya terlambat. Nah, terlambat itu ada alasannya dan lain-lain. Kemudian diyakinkan wajar. Kemudian bukan cuma kamu saja kok yang melakukan keterlambatan ini. Nah, terus ditanya, kamu kenapa kok terlambat? Pasti akan mereka bercerita. Nah, setelah itu kita melaju ke meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi dari suatu kejadian kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Selanjutnya perbaikan apa yang akan kamu lakukan, itu poin pentingnya. Jadi perbaikan itu dipilih atau dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi kita tidak, kalau kamu tidak ingin terlambat, ya kamu harus berangkat lebih awal, bangunnya lebih awal, orang tuamu suruh bangunin, kalau nggak mau orang tuamu saya yang bangunin, itu jangan. Tapi bagaimana kamu agar tidak terlambat? Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Seperti yang saya sampaikan dan video sebelumnya sudah dipaparkan, bermasalah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kamu melakukan ini kenapa? Kok bisanya sampai seperti ini? Ada gerangan apakah di jalan? Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah contoh ya, kalimatnya bisa disesuaikan dengan kondisi bapak ibu guru, kondisi anaknya. Jangan ujuk-ujuk menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Kita sesuaikan dengan kondisi anak. Oke, saya akan memaparkan terkait dengan segitiga institusi yang sudah saya lakukan. Saya akan memaparkan video yang sudah saya lakukan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda. Monggo. Lagi gambar-gambarnya. Itu
Oke, itu adalah segitiga itu yang sudah saya lakukan untuk siswa saya. Banyak salah kekurangan, mohon maaf, karena saya menyadari bahwasanya kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran hakiki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun banyak kekurangan dan kesalahannya akan diperbaiki di pembelajaran yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum